telah hadir di ruang diskusi kami. Kembali lagi kami dari tim kelompok Pak Eko dan kawan-kawan. Kami akan memaparkan materi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Justina Jaziro sebagai presenternya. Kemudian dalam tim kami kali ini juga saya Imas Rosmawati sebagai host. Kemudian ada Pak Eko dari SMP Duku Puntang sebagai moderator. Juga ada Ibu Ferry Ariesta sebagai bagian dokumentasi yang akan membantu kami di sini. Bapak Ibu, pada hari ini kami akan menyampaikan 2 buah materi yang nanti kita akan dijadikan menjadi 2 bagian. Yang pertama atau sesi 1 itu adalah tentang pembuatan administrasi guru. Perangkat administrasi guru daring, mohon maaf salah dalam penyebutan. Kemudian yang kedua adalah tentang bermain ular tangga. Jadi pembelajaran atau belajar sambil bermain ular tangga. Ini adalah materi-materi yang sangat menarik untuk saya sendiri dan saya sangat tidak sabar untuk menantikan pemaparan dari Ibu Justina. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tentang presenter kita yaitu Bu Justina. Bu Justina Jaziro. Beliau merupakan guru di SMA dan SMK Mandiri. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat di CV-nya, beliau adalah guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu memiliki beberapa pengalaman. Oh iya, maaf. Ini kemampuan berbahasanya, saya pikir mata pelajaran, Pak. Lupa saya. Ya betul, beliau adalah guru IPA, fisika ya, Pak Eko ya? Ya, fisika. Kemudian ada beberapa pengalaman yang pernah diikuti oleh Ibu Justina, diantaranya pernah di Edu Global Cirebon, kemudian SMA dan SMK Mandiri, lalu SMA, bagaimana nih bacanya nih, Al-Bahjah Cirebon, SMA IT Nurus Sidik Cirebon, kemudian SMA Gunung Jati Cirebon. Itu diantaranya dari mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang 2020. Bu Justina adalah lulusan dari pendidikan IPA UPI Bandung tahun berapa 2014 ya, Justina. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat ada berbagai workshop dan pelatihan yang pernah Bu Justina ikuti. Nah, ini adalah biodata singkat tentang presenter kita hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, akan kita mulai saja pemaparan dari Bu Justina dengan didampingi oleh moderator kita yaitu Pak Eko. Kepada Pak Eko, saya persilakan. Terima kasih Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada tim kita dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini menyempatkan waktu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kita sebagai umatnya. Walaupun di dalam keadaan musibah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku
peserta pada acara ini, sebagaimana biasa, Ibu Yustina Jaziro nanti akan menyampaikan tentang bagaimana membuat perangkat administrasi guru dalam jaringan. Yang insya Allah ketika guru bekerja, tapi perangkatnya itu sudah dalam jaringan, kita punya standar kalau dalam jaringan itu bisa bermain di dalam jaringan, bisa bermain ketika kita di print out, sudah dalam bentuk offline atau hard copy. Jadi dua sisi kita punya kelebihan. Bapak Ibu, sebagaimana biasa nanti, sekarang ada dua sesi. Yang pertama tentang tadi yang saya sebutkan. Yang keduanya pada saat jam 10.15, jadi kita membuat perangkat administrasi guru dalam jaringan. Nanti selama 30 menit pemaparan oleh Ibu Justina sampai 9.30. Kemudian 9.30 sampai jam 10-nya itu tanya jawab. Lalu break 15 menit. Jam 10.15 kita mulai lagi tentang belajar sambil bermain ular tangga sampai jam 11.15. Itu pembagian waktu sesi yang akan kita mainkan. Selamat datang juga kepada senior pegawai IT kita, Pak Kemas M. Saleh, ini guru SMA 3 Palimanan. Pak Kemas, selamat datang Pak Kemas. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di sini. Di sini juga ada Ibu Lilih, ada Pak Luki, ada Ibu Muana, ada Ibu Haji Nana, ya. Selamat bergabung di sini semuanya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu presenter untuk pemaparan materinya. Kepada beliau, Ibu Yustina Jaziro, SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, ada suaranya Bapak ya? Baik, ada suaranya Bapak Ibu? Ada. Ya, sudah terdengar, ada. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Eko Budi MPD atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Yustina Jaziro dari SMA SMK Mandiri Kedaung. Hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa tampil menyampaikan materi yang insya Allah di sini kita saling berbagi, share ilmu gitu. Apalagi materi yang nanti saya bawakan ini bisa jadi Bapak Ibu lebih tahu dan lebih menguasai daripada saya. Jadi mohon koreksinya, mohon tanggapannya, itu benar-benar saya harapkan. Bismillah, saya buka dulu filenya. Tampil ya Bapak Ibu ya file PPT-nya. Sudah bisa terlihat? Ya. Ini insya Allah hari ini saya akan memaparkan tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran daring buat guru, apalagi sekarang kondisinya kita sedang ditugaskan tetap mengajar tapi dari rumah. Jadi semua administrasi pembelajaran pun tetap harus dilaksanakan, jadi tetap harus diisi. Nah, cuman kendalanya yang saya alami pribadi, administrasi perangkat pembelajarannya itu masih dalam bentuk hard file yang ada di sekolah gitu, sehingga sekarang posisinya sedang ada di rumah ya, jadi apa yang diinput di rumah ya seadanya saat itu. Nah,
nanti baru di-input lagi. Sedangkan dari kurikulum itu kan meminta kita sebagai guru tetap melaporkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, hanya saja caranya itu masih manual. Jadi maksudnya manual itu dari kurikulum memberikan satu format file Excel yang dibagikan di grup. Kemudian kita, para gurunya harus mendownload file itu, lalu kita input data, kita melakukan kegiatan apa, nilainya berapa, baru nanti setiap minggunya di hari Sabtu kita kirimkan lagi ke kurikulum. Nah, kemudian beliau merekap semua hasil kiriman dari guru-guru itu, direkap semuanya, lalu dibagikan lagi ke wali kelas atau ke gurunya. Jadi menurut saya itu sangat merepotkan. Saya sendiri tidak bisa memantau perkembangan anak-anak yang menjadi yang saya pegang gitu. Jadi karena saya harus input lagi data yang baru dari guru, misalnya telat input datanya, saya harus buka lagi filenya, kirim lagi, seperti itu. Jadi yang saya rasakan pribadi masih merepotkan. Nah, tujuannya saya memaparkan materi ini, insya Allah mudah-mudahan bisa jadi kedepannya bisa menggunakan ini gitu ya, teman-teman saya yang lainnya bisa menggunakan ini. Karena salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat perangkat pembelajaran yang online gitu atau yang real time itu bisa pakai Google Sheet, Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang pernah tahu ya Google Sheet itu apa, saya singgung sedikit. Google Sheet itu adalah aplikasi yang disediakan Google yang fungsinya sebenarnya sama dengan Microsoft Excel, yaitu sebagai perhitungan data berupa angka atau memasukkan data, rumus, formula, buat diagram dan lain sebagainya. Jadi hampir sama dengan Microsoft Excel. Bedanya kalau Excel dari Microsoft, spreadsheet dari Google. Microsoft Excel itu dikerjakan secara offline. Kemudian kalau Google Spreadsheet dikerjakannya bisa secara online. Itu kemudian sebenarnya kalau dari jumlah kolom sama baris dan template sebenarnya lebih banyakkan di Microsoft Excel daripada Google Spreadsheet. Nah, tapi Google Spreadsheet ini punya kelebihan yang menurut saya kita bisa gunakan untuk mempermudah administrasi pembelajaran kita gitu. Kelebihannya diantaranya adalah yang pertama, multi platform. Jadi aplikasi ini bisa digunakan di perangkat lunak apapun. Entah itu Windows, iOS, Linux, XP, dan sebagainya. Jadi ini multi platform. Yang kedua multi device. Artinya aplikasi ini bisa dibuka di laptop, di netbook, atau di HP Android. Tapi kalau kita ingin buka di HP Android, maka kita harus install dulu spreadsheet-nya. Jadi nanti kita bisa edit file yang diminta untuk diisi. Jadi kita harus punya spreadsheet-nya. Jika hanya ingin sekedar melihat perkembangan dari file itu, isi file itu, tidak masalah kalau tidak di-download atau diinstal spreadsheet-nya. Nah, yang paling penting lagi adalah ini otomatis tersinkronisasi. Jadi ketika Bapak atau Ibu guru menginput data, misalnya kegiatan pembelajaran jam 9 sampai jam 10 fisika, maka saat itu juga pemilik file itu ataupun pengguna yang terpaut dengan file itu bisa melihat isian data itu. Jadi tidak usah harus download, upload lagi, dan sebagainya. Itu sudah otomatis tersinkronisasi. Yang keempat, di sana tersedia template yang siap pakai. Jadi jangan khawatir ketika kita mau membuat
agenda pembelajaran secara online tapi kita belum punya formatnya. Nah, itu sebenarnya kita bisa pakai yang sudah ada di sana. Yang kelima, dapat membuka berkas Office lainnya. Jadi bisa ekspor impor file Excel, download dan sebagainya. Jadi mudah sekali. Yang paling penting lagi adalah ini free, Bapak Ibu, gratis selama kita menggunakan akun Gmail. Gitu. Nah, apa aja sih manfaat Google Sheet yang berkaitan dengan profesi kita sebagai guru? Ini hanya beberapa yang saya tampilkan, sebenarnya banyak sekali manfaatnya, apalagi di dunia bisnis juga bisa digunakan. Ini untuk manfaat Google Sheet bagi guru. Itu yang pertama, kita bisa gunakan sebagai presensi online. Presensi online itu kan kadang kita kalau masuk ke kelas lupa bawa presensi, dan kadang merepotkan juga kalau harus bawa yang hard file gitu, kita bawa HP saja cukup, maka absensi atau presensinya bisa dilakukan di HP kita. Gitu. Yang kedua, pembuatan agenda guru. Nah, ini juga yang saya alami. Kadang misalnya besok pelajaran saya nih besok. Nah, malamnya saya mikir dulu, aduh, besok tuh materinya nyampe mana ya? Kemarin ngapain aja, ada PR nggak, ada tugas nggak, kadang lupa, sedangkan agendanya itu ada di sekolah. Nah itu, jadi dengan adanya agenda guru yang di Google Spreadsheet ini akan sangat membantu. Jadi kita nanti tinggal bisa buka HP kita, karena kan kita nggak bisa lepas juga ya dari HP. Kita buka HP kita, di sana kita bisa lihat, oh minggu kemarin materi A, ada tugasnya ini. Berarti besok materi selanjutnya. Nah, itu sangat terbantu sekali. Yang berikutnya, daftar nilai. Kita bisa membuat daftar nilai juga di Google Spreadsheet. Apalagi kan sekarang ini bekerja dari rumah itu dengan pembelajaran jarak jauh. Misalnya dari kurikulum sudah dibuatkan jadwal pelajarannya nih. Senin jam 9 sampai jam 10 pelajaran fisika. Tapi ada aja siswa yang kayaknya pada dari rumah. Tapi ada aja Soalnya siswa terima yang ada yang 77.000 10 giga unlimited tuh. Ibu boleh di mute mic-nya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Apalagi untuk yang daftar nilai ini ya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh yang sudah terjadwal sekalipun, misalnya fisika jam 9 sampai jam 10, ada saja peserta didik yang bangunnya kesiangan, kemudian nanti ngejapri, mohon maaf Ibu, saya telat bangun, ini tugasnya saya terlambat mengumpulkan, walaupun mereka tetap mengerjakan tugasnya misalnya. Nah, cuman karena terlambat, kita juga kan menilainya kadang lupa gitu. Nah, padahal seharusnya memang setiap anak menyetorkan tugas kita langsung nilai saat itu juga, dan kita inputkan nilai itu juga. Nah, ini fungsinya di daftar nilai. Jadi tahu yang sudah itu siapa aja, yang belum juga siapa aja. Jadi dari gurunya, dari wali kelasnya, kurikulumnya bisa memantau sama-sama untuk yang di daftar nilai ini. Dan kalau kondisi COVID-19 ini belum juga beres, maka ada kemungkinan pembagian rapot pun kan tidak bisa secara tatap muka juga gitu. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan Google Spreadsheet. Itu masih banyak sebenarnya Bapak Ibu. Cuman untuk kali ini saya akan coba memaparkan satu jenis manfaat Google Spreadsheet. Saya akan pilih di penggunaan agenda guru ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya sama. Nanti untuk membuat presensi online, untuk membuat daftar nilai online, rapot dan sebagainya, formatnya sama gitu. Maksudnya langkah-langkahnya sama. Jadi saya tampilkan yang dimana membuat agenda pembelajaran guru. Kita buka di tab baru, buka Google Drive kita, login dengan akun Gmail ya Bapak Ibu.
Kalau sudah pakai PC pribadi, kita dapat langsung klik menu yang titik banyak ini loh. Nanti muncul beberapa fasilitas dari Google. Kita pilih yang Drive, Google Drive kita. Kalau kita pilih Google Drive, nanti kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ini tampilan Google Drive kita. Nah, untuk membuatnya, pilih Drive saya. Kalau di sini peserta VCT batch 6, kita sudah diminta untuk membuat presensi online dengan Google Form. Itu kan kita memilih yang lainnya. Nanti di sini ada Google Form. Nah, kalau Google Spreadsheet udah ada di sini tampilannya. Drive saya, kemudian Google Spreadsheet. Ada dua pilihan. Ada spreadsheet kosong, ada dari template. Bedanya kalau spreadsheet kosong, nanti Bapak Ibu bisa langsung membuat kolom agenda pembelajarannya diketik di situ langsung. Atau bisa juga mengimpor dari file Microsoft Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalnya kita buat offline dulu nih, kita bikin format agenda pembelajaran di Excel seperti biasa, baru kita import. Maka kita harus pilih yang spreadsheet kosong. Nah, kalau sudah ada, kita bisa memilih dari template. Mengambil template yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini saya tampilkan bedanya ketika kita memilih spreadsheet kosong yang bagian atas, seperti lembar baru di Microsoft Excel. Kalau kita ingin mengimpor, kita pilih file, nanti di sana ada pilihan impor, maka kita imporkan file Excel kita. Tapi ketika memilih yang dari template, nanti tampilannya seperti yang bawah. Muncul beberapa template yang sudah pernah kita kerjakan atau yang sudah ada. Kalau belum, kita bisa telusuri juga di sini. Misalkan agenda pembelajaran, nanti muncul. Nah, saya kebetulan sudah ada template-nya yang agenda pembelajaran. Jadi saya contohkan, saya pilih yang dari template agenda pembelajaran dari SMK Kartika Cirebon. Oke. Ini nanti ketika kita sudah memilih template yang sudah ada, agenda pembelajaran dari SMK Kartika nih, ini Bapak Ibu, tampilannya sudah ada di sana tertulis mata pelajaran, nama guru, guru-guru yang ada di sana gitu. Nah, tapi kita sesuaikan dengan sekolah kita. Misalnya formatnya mau dipakai yang dari SMK Kartika. Boleh saja. Tapi kita jangan mengeditnya di situ. Kita download dulu filenya. Klik file, pilih download dalam bentuk Microsoft Excel. Kalau sudah di-download, baru deh kita bisa mengedit formatnya. Jadi yang tadi misalnya di sana sudah ada isiannya, kita hapuskan gitu. Kita bisa edit nama-nama gurunya sesuai jadwal pelajarannya. Ini formatnya bebas ya Bapak Ibu, disesuaikan. Misalnya ini mengikuti PJJ yang beberapa minggu ini. Kalau di agenda pembelajaran kan biasanya yang wajib ada itu materinya apa, media yang digunakannya apa, rencana ke depan atau tindak lanjut bagaimana, jumlah kehadiran siswa bagaimana. Kalau di sini rekapannya saja, nanti kita bisa bikin spreadsheet baru untuk presensi siswanya. Jadi tersendiri juga bisa. Ini bisa dibuat untuk beberapa kelas sheetnya. Nah, kalau sudah diedit sesuai kebutuhan, baru kita klik file save atau save as. Berikan nama sesuai sekolah Bapak Ibu atau judulnya yang sesuai. Nah, kalau sudah kita mau membagikan file itu, misalnya kepada teman-teman guru kita di sekolah kita. Caranya, tadi yang memilih spreadsheet kosong, ketika kita memilih spreadsheet kosong, ini yang bagian atas, ketika kita memilih spreadsheet kosong, ada pilihan impor. Nah, itu. Nanti kita menu impornya itu akan tampil seperti ini. Nah, kita upload
file yang tadi kita sudah save, kita upload, nanti muncul seperti ini. Pilih buat spreadsheet baru, kemudian mengimpor data. Nanti muncul ada buka sekarang. Kalau tadi kan belum ada, yang sebelah sini, sebelah kiri belum ada. Ketika sudah mengimpor data, muncul buka sekarang. Diklik buka sekarangnya, maka kita akan dialihkan ke halaman ini. Kita bisa langsung membagikan filenya. Ada di pojok kanan atas, yang hijau ini, klik bagikan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang berhak mengisi agenda pembelajarannya itu adalah misalnya guru-guru di sekolah tersebut. Siapa aja, kita butuh emailnya. Jadi kita masukkan email Bapak Ibu guru yang mengajar di sana. Ini akan jadi pengaturan bahwa yang bisa mengedit atau mengisi file itu adalah yang email-email yang sudah tercantum di sini. Nah, nanti bisa juga diberikan kalimat instruksinya, misalnya berikut agenda pembelajaran selama daring COVID-19. Mohon untuk diisi sesuai jadwal. Terima kasih. Jadi ketika emailnya itu meluncur ke Bapak atau Ibu guru, nanti ada instruksi seperti ini. Jadi tidak langsung apa ini file apa, jadi ada prolognya dulu. Jangan lupa di checklist beritahu orang. Kalau kita mau setelan lanjutan, kita bisa pilih lanjutan yang paling bawah. Klik lanjutan. Jika masih ada beberapa pengaturan yang mau kita tambahkan. Nah, misalkan kita memilih setelan lanjutannya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul link atau tautan yang mau kita bagi dari file itu. Kita copy, kalau kita mau memperpendek linknya bisa dengan bit.ly atau gg.gg, kemudian disesuaikan dengan nama linknya, misalnya agenda pembelajaran SMK Mandiri, itu boleh. Di sini yang membuat itu sebagai pemilik, sini saya Justina Jaziro misalnya. Nah ini di bawah ada setelan pemilik, ada dua nih. Yang pertama, mencegah editor mengubah akses dan menambahkan orang baru. Nah ini maksudnya kalau kita checklist yang pertama ini, maka email atau orang yang sudah dimasukkan ke sini, misalnya Bapak Muana, Pak Aris, ini tidak bisa menambahkan email baru yang lain gitu. Hanya boleh ditambahkan oleh saya. Nih. Yang kedua, nonaktifkan opsi untuk mendownload, mencetak, dan menyalin bagi pemberi komentar dan pengakses lihat saja. Kalau ini di checklist, maka dokumen yang saya buat itu tidak bisa didownload oleh orang lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau sudah kita berikan setelan yang sesuai kebutuhan kita klik simpan perubahan. Nanti ketika diklik simpan perubahan, muncullah ini. Jangan lupa di checklist kirim salinan kepada saya sendiri, jadi saya juga akan menerima emailnya. Klik kirim. Kalau sudah fix semuanya, sudah sesuai aturan yang kita butuhkan, klik selesai. Nah, kalau sudah klik selesai, itu otomatis masuk ke email. Ini email, contohnya nih, masuk ke email saya, agenda pembelajaran dari sekolah untuk undangan untuk mengedit. Nah, itu. Jadi nanti Bapak atau Ibu guru mendapatkan informasi di emailnya seperti ini. Dipersilakan undangan untuk bisa mengedit file itu. Nah, jika khawatir ada Bapak Ibu guru yang tidak membuka email, kita bisa share link atau tautan yang tadi kita sudah pendekkan itu di WA, atau kita jadikan sebagai deskripsi grup. Jadi nanti Bapak Ibu guru tuh tinggal kalau ingin mengisi agenda pembelajaran tinggal klik link itu. Seperti itu Bapak Ibu guru gambaran secara umumnya. Mungkin sampai di situ. Nanti sambil jalan
kalau misalnya masih ada yang masih ingin ditanyakan, nanti saya bisa praktikkan langsung di sesi tanya jawab begitu ya, Pak Eko. Bagaimana, saya serahkan kembali. Karena gambaran secara umumnya, langkah-langkah secara umumnya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Justina Jaziro. Saya ambil alih ya. Atas pemaparannya yang begitu lugas. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jelas, sehingga membuat penasaran, ingin belajar lebih jauh dan lebih lanjut. Berikutnya saya buka sesi tanya jawab. Mangga barangkali dari Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, saya persilahkan dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya sudah pada ngerti semua atau bagaimana ini? Di chat Pak Eko ada. Oh, Pak Nandang ini ya. Dengan Pak ini, Pak siapa? Ada yang masuk ini Pak Muhaimin. Pak Muhaimin di sini menambahkan bahwa pemaparannya bagus sekali. Sistemnya juga bagus, namun kadang di lapangan itu SDM belum siap. Solusinya bagaimana? Kata Pak Muhaimin. Mangga Ibu Justina langsung menjawab, silakan. Iya, terima Pertanyaan dari kasih. Pak Muhaimin. Terima kasih Pak Eko. Dan terima kasih juga Bapak Muhaimin atas pertanyaannya. Betul sekali, saya juga merasakan kendala di lapangan. Yang tadi saya ceritakan di awal, memang sekolah saya pun belum mengaplikasikan ini. Jadi masih dalam tahap, Bu, gimana saya komunikasi pribadi dengan kurikulumnya. Bu, gimana Bu kalau bikin kayak begini? Di responnya, aduh belum bisa, kayak gitu. Memang kadang kalau ada beberapa yang kurang mendukung ya, kita juga harus mencoba untuk pendekatannya lebih lagi. Maksudnya gini, kemarin juga saya coba gimana Bu kalau saya yang coba buat, nanti Ibu yang sharing kayak gitu. Jadi memang benar-benar dari yang sudah bisanya pun harus meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa berbagi dengan yang lain. Jadi ketika kita bisa, terus kita merasa itu bukan tanggung jawab kita, terus diresponnya tidak baik misalnya, ya kita coba untuk meluangkan waktu dan tenaga kita untuk membuatnya, baru di-share-kan. Seperti itu. Gimana Pak Muhaimin? Membantu tidak ya solusinya? Memang harus butuh kerelaan dari diri kita sendiri sih, kita yang bekerja keras dulu, kita bikin semua formatnya dari mulai presensi online, kita buat agendanya, kita buat daftar nilainya, baru kita share link. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tinggal mengisinya saja. Sebenarnya ngisinya pun tergolong mudah. Jadi seperti input data seperti biasa. Jadi di sana sudah langsung tampil. Ya, terima kasih Bu Yus. Nampaknya sudah disampaikan oleh Pak Muhaimin, sudah cukup jelas. Ada satu lagi Bu Yus dari Ibu Haji Nana ini. Ibu Haji Nana, ada pertanyaan di sana.
bahwa gunanya Google Sheet dengan aplikasi Excel itu apa bedanya. Jadi fungsi Google Sheet dengan Excel pada aplikasi. Baik, saya Apa coba bedanya? jawab. Mangga, silakan. Saya coba jawab ya Ibu. Bedanya kalau di Microsoft Excel itu kita input datanya kan offline Bu. Jadi ketika kita mau kirim file itu kita harus download dulu kan file yang ada, terus kita edit, terus kita kirim lagi, upload lagi. Nah itu baru direkap, nanti dimasukkan secara manual. Walaupun sebenarnya bisa sih secara online, tapi membutuhkan emailnya itu bentuknya Outlook. Nah kita kan jarang pakai yang Outlook. Nah kalau di Google Sheet itu, misalkan saya contohkan nih Bapak Ibu yang agenda pembelajaran daring, saya buka agenda pembelajaran daring. Ketika kita atau Bapak Ibu guru mengisi langsung, nah ini ya, misalnya nih, ini yang sudah saya buat agenda pembelajaran daringnya. Nah, ini kan udah terisi nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru yang sudah mengisinya itu akan otomatis langsung tampil di spreadsheet yang saya buat. Nah, saya coba isi pakai akun Gmail saya yang lain yang sudah ada sebelumnya. Coba saya isi dulu. Di sana kan sudah ada beberapa yang isi. Cara saya isi supaya terlihat. Ini kondisinya saya baru mau mengisi. Coba nanti perhatikan ya Bapak Ibu ya, di sini kan ada nama Rima Rohmawati, pelajaran kimia, yang tampil di layar Bapak Ibu guru. Itu kan masih kosong ya Pak. Saya coba isi. Misalnya saya isinya alhamdulillah bisa. Nah, coba lihat itu Bu. Itu saya isi pakai akun Gmail saya yang lain. Nah, nanti saat itu juga ini muncul. Kalau baru ada yang mengisi, biasanya ada tanda merahnya. Dan kita bisa tahu siapa yang mengisi dokumen itu. Kita lihat, di sini ada nama Justina Jaziroh. Oh, berarti yang mengisinya itu adalah Justina, bukan ini Pak Eko. Harusnya Pak Eko Irianto yang mengisi ini. Tapi kok ini diisinya sama Ibu Justina Jaziroh. Nah, ini nanti dari kurikulum atau yang membuat bisa langsung mengkonfirmasi Bapak itu salah isi nggak di agenda pembelajarannya. Itu. Pun yang sudah diisi yang lainnya, misalkan ini pembuatan rumah minimalis yang atas nih. Kita pengen tahu nih, ini kita cek yang ngisinya itu betul nggak ini Umi Fauzah. Kita klik kanan, terus di sini ada pilihan tampilan history edit. Kita bisa klik, nah nanti muncul pembuatan rumah minimalis ini diisi oleh Bapak Muwana Hartika pada tanggal 12 April jam 2 siang. Gitu. Bahkan kalau ada proses pengeditan, misalkan sebelumnya Bapak Mona ini menulisnya oke, terus dia ganti dengan pembuatan rumah minimalis, itu ada semua di historinya di situ. Jadi jangan khawatir kita tidak bisa memantau perkembangan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kelebihannya spreadsheet, apa yang kita input saat itu otomatis kita bisa pantau. Otomatis sudah tampil di situ. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Yus. Ada lagi nih yang ketiga dari Ibu Muana. Ibu Bapak. Apa Bapak ini Bapak Muana. Dari Bapak Muana, pertanyaannya apakah Spredit bisa dikerjakan secara offline? Mangga, hanya itu pertanyaannya, Bu Yus. Dari Bapak Muana. Baik, terima kasih Bapak.
kalau kita ingin, karena ini sudah tersinkronisasi, memang harus menggunakan data gitu online gitu, jadi langsung otomatis masuk ke situ. Harus online, Bapak. Jadi tidak bisa ya, Bu Yus. Satu lagi Bu Yus, dari Ibu Titi, apakah Google Sheet ini bisa digunakan untuk di lembaga PAUD atau ada nggak aplikasi khusus? Hapunten Bapak, mungkin mic yang audiens yang lainnya di off dulu karena saya tadi kurang jelas mendengar pertanyaannya. Oh iya, ini ada yang nongol ini dari Pak Nandang ini mic-nya. Pak Nandang, halo Pak Nandang. Pak Nandang. Iya, halo. Ini suaranya mohon di off. Oke, sudah. Ya Bu Yus, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Ibu Titi yang tadi tuh. Ya. Apakah Google Sheet bisa digunakan untuk PAUD atau ada nggak aplikasi khusus untuk PAUD? Oh, ya. Terima kasih. Silakan. Ibu Titi atas pertanyaannya. Ini Google Spreadsheet ini bisa digunakan oleh umum gitu, Ibu. Jadi selama kita punya akun Gmail, bisa kita gunakan aplikasi Google Spreadsheet ini. Saya rasa enaknya itu di Google Spreadsheet karena kita sudah punya akun Gmail-nya gitu. Bahkan untuk PAUD juga bisa. Misalnya untuk membuat agenda pembelajaran atau presensi itu bisa. Oke, saya kira cukup jelas ya. Bu Titi, sudah cukup jelas ya. Satu lagi Bu Yus dari Ibu Ari nih. Bu Haji Ari, ada pertanyaan. Semja yang menggunakan Google harus terhubung nggak dengan internet? Bagaimana? Maksudnya online nggak gitu? Semja, apa ini semja nih maksudnya? Semja itu apa? Bu Ari, semua menggunakan Google itu harus terhubung nggak dengan internet? Oh iya. Maksudnya bisa gitu. Oh iya. Saya baru ingat Pak, saya juga pernah mengisi file spreadsheet ini dari sekolah gitu. Jadi saya disuruh mengisi filenya. Nah, cuman saat itu saya kondisinya offline. Nah, saya bisa sebenarnya bisa kita klik linknya itu, terus kita isi walaupun sedang dalam kondisi offline. Nanti yang akan munculnya itu pas kita online-nya gitu. Jadi misalkan hari ini kita ngedit secara offline, terus besoknya kita baru bisa mengaktifkan data, ya maka munculnya tuh besoknya gitu Pak. Jadi bisa aja sebenarnya secara offline, tapi munculnya ya tidak saat kita mengerjakan pas offline. Jadi akan munculnya saat kita mengaktifkan data. Oke, efeknya ini kasih kayak. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab. Barangkali masih ada, kita masih punya waktu 15 menit ke depan. Mangga silakan. Kalau masih ada yang belum jelas atau ditanyakan. Saya kira presensi sudah bisa diedarkan, Ibu Imas.
Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pakai mas, nggak ada suaranya nih. Apa? Halo? Ya. Ada pertanyaan pakai mas. Ibu Yus kangen sama enggak, pakai mas ini sepertinya. Iya Bapak, Tadi apa kabar? hanya sepintas saya. Istilah ya? Iya Pak. Iya. Selamat deh, sukses. Amin. Terima kasih ya, saya diberi kesempatan oleh Pak Eko dan teman-teman yang lain ini. Kayaknya senang banget ya, bisa ketemu di dunia virtual ini. Terus Senang dong, ilmunya pasti. malah nambah lagi. Alhamdulillah. Iya, ilmunya nambah lagi ini. Silaturahminya di awang-awang ya. Iya betul Pak. Intinya begini, kita ambil hikmah untuk dunia pendidikan bahwa dengan adanya wabah virus corona ini, momentum baik untuk bisa melaksanakan kegiatan konferensi secara virtual ya. Jadi akhirnya kita tidak secara fisik untuk bertemu, tetapi tujuan yang akan kita lalui atau kita sampaikan bisa tercapai. Salut untuk teman-teman yang lain juga. Saya lihat sudah banyak bertambah. Tadi dari 11 sekarang nggak tahu berapa ini. Ada sekitar 23 sekarang ya. Halo, bisa dengar Iya, Pak? suara saya? Iya. Bisa lanjut. Oh iya. Pada dasarnya tadi adalah temanya mengenai Skripsi. Administrasi pembelajaran. administrasi pembelajaran dengan menggunakan daring. Iya. Intinya tadi disebutkan semuanya kontennya berbasis Google ya. Mangga bereksplor di sana di Google. Intinya Bapak dan Ibu, kata kuncinya adalah try and error. Betul Pak. Apabila ada kesalahan atau kekurang sempurnaan, itu sebenarnya memacu untuk kita akan berhasil. Sehingga kita rasa penasarannya itu akan tinggi. Jadi jangan diharapkan kemudian kita masuk kemudian langsung sukses langsung bisa, itu sebenarnya nilainya kurang. Jadi teruslah untuk try, kemudian apabila ada error try lagi terus menerus sampai kita bisa mengatasi solusi tersebut. Tadi di sepintas saja tadi karena saya dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, karena intinya daring atau online itu yang utamanya adalah jaringan. Jaringan itu harus baik, harus bagus, ya. Kemudian saya lihat di sini ada beberapa, ini termasuk saya juga masih menggunakan HP ya. Yang lebih baik adalah menggunakan PC atau laptop ya. Itu lebih baik karena medianya akan lebar luas gitu. Betul. Jadi mengeksplornya itu enak. Tapi karena saya keterbatasannya di perjalanan ini, saya juga lagi ini, saya mantau aja tapi ini ya. Halo teman-teman. Terima kasih banyak Bapak sudah dipantau. Tapi intinya begini, teruskan model-model seperti ini karena akan berkembang ke depan itu, bahwa konten-konten nanti dalam pembelajaran itu akan lebih bervariasi nanti, kemudian yang disebut dengan daring itu sudah tidak menggunakan hard copy lagi, sudah soft copy semua, dan ini sudah dilakukan oleh beberapa sektor yang lain, bukan pendidikan saja ya.
Betul. Sampai yang sekarang ini sudah dengan teknologi online shopping segala macam itu berimbas ke sana. Nah, Betul. tadi sudah menggunakan konten Google ya. Jadi Bapak dan Ibu apabila menggunakan konten Google itu yang terpenting adalah penggunaan email. Jadi yang utama adalah kita harus memiliki email. Dari email tersebut Bapak dan Ibu akan memperoleh konten-konten tentunya emailnya yang Gmail ya, bukan Yahoo, bukan yang lain. Nah, itu akan memperoleh beberapa konten. Contoh, misalnya kita sudah membuka email tadi melalui email pribadi, kita buka Google Drive di sana, maka dari Google Drive itu akan kita bisa lihat mau lari kemana. Misalnya kalau mau membuat soal, ya kita bisa masukin ke Google Doc, atau bisa masukin kalau misalnya kita membuat survei, kita masukin ke bentuk form, ya. Atau kita misalnya ingin menyimpan data-data secara virtual, dimasukkan ke Drive, ya. Di sana Drive itu banyak sekali, nanti bisa dalam bentuk folder, bisa dalam bentuk file. Bapak dan Ibu bisa mengeksplor semua kegiatan di sana. Artinya begini, semua perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu disimpan secara virtual, secara maya di Google tersebut. Tapi intinya Google kita harus memiliki email terlebih dahulu. Itu kata awal atau untuk membuat pembelajaran, administrasi pembelajaran daring ya. Jadi kita harus memiliki email terlebih dahulu. Tentunya emailnya ada di Gmail. Nah, jadi nanti kalau sudah itu, nanti Bapak dan Ibu bisa mengeksplor. Itu dulu Pak Eko, mohon maaf. Siap. Ke Ibu Yosina. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak, terima kasih koreksi dan ilmunya. Oke Pak Kemas, terima kasih sekali atas tanggapannya, motivasinya. Oke Mas, ini salah satu motivator saya dalam masalah IT. Beliau termasuk pegawai IT lah Ya, yang banyak beredar di Kabupaten Cirebon. Makasih Pak Kemas, makasih tanggapannya. Itu ada pesan Pak Kemas menghubungi tim 1 katanya dari Pak Muhaimin. Pak Kemas segera menghubungi tim 1. Pak Muhaimin, kita lihat dulu listnya juga ada tadi katanya. Oke. Iya. Bapak Ibu, ada yang lain mungkin? Ada lagi nih Bu Yus dari Iya, Pak dari Pak Muhaimin. Ini Pak Kemas, terima kasih bisa muncul, bisa ketemu sohib lama Pak Eko. Dan bisa ketemu dengan ini hikmahnya lockdown ini, kita bisa ketemunya di dunia maya ya. Betul Pak. Sekarang bukan lagi, malah udah hebat, udah banyak bertanya malah saya yang ke Ibu Justina ini Pak Kemas. Aduh. Udah melangkah jauh karena Bu Justina ini selain di mengajar di SMA SMK Mandiri, pengajar juga di SMA Edu Global Pak, yang di Cipto tuh Pak. Di Cipto ya. Nanti kita kapan-kapan ke sana kok. Siap Pak, ditunggu Pak. Siap, ditunggu. Sudah PSBB sudah ini sudah selesai. Di dunia maya. Yang penting sediakan aja itunya. Ya, yang penting Pak? sediakan aja itu. Ibu Bu Yus, dari gurunya Bu Yus ini Bu Ari Yunairoh, ini Bu Haji. Ibu Haji itu Ibu Haji Ari. berarti 3 ya? Semoga sehat selalu. Di sini ada 3 ya, gurunya Ibu Yus ini. Saya, Pak Eko, dan Ibu Ari kelihatannya ini. Betul Pak.
Jadi bahagia Ya, dan semuanya. bersyukur sekali bisa ketemu Bapak Ibu lagi di sini. Betul, betul. Iya. Kebetulan Ibu Yus itu jurusannya sama dengan saya, Pak Kemas. Jadi dosen-dosennya ya dosen-dosen saya juga itu. Iyalah. Jadi luar biasa sekali ini. Saya tawarkan, oke. Ini nampaknya langsung dilanjut apa break dulu nih? Ibu Imas, halo. Kayaknya pengen cepet lari nih. Bu Imas. Iya Pak, ditutup dulu, kemudian nanti untuk sesi sesuai jadwal saja. Oh, sesuai jadwal saja. Jam Saya harapkan yang 10.15 berarti. masih ada waktu 5 menit lagi. Oke. Terima kasih dari saya Eko Budi sebagai moderator. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Imas selaku host. Silakan Ibu Imas. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu, demikianlah materi pertama yaitu tentang membuat perangkat administrasi guru daring oleh Ibu Yustina Zahra. Belajar dengan bermain ular tangga akan dipaparkan atau dilaksanakan mulai pukul 10.15 sesuai dengan jadwal yang tertera di layar. Untuk Bapak Ibu peserta kegiatan kali ini yaitu pada pemaparan materi membuat perangkat administrasi guru, mangga dapat mengisi presensi terlebih dahulu. Sudah saya sampaikan di chat. Ternyata pengen di daun nih. Terima kasih. Assalamualaikum.